Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam lindungan Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi nih untuk membahas apa itu tauhid. Dan jadi pada subjudul pada pembahasan kali ini adalah mari kita bertauhid. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui nih apa itu tauhid. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video kali ini. Nah, sebenarnya apa sih itu tauhid? Ya, nah, untuk susunan konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian tauhid, kemudian yang kedua dalil tentang tauhid, yang ketiga nama-nama ilmu tauhid, kemudian yang keempat macam-macam tauhid, yang kelima ruang lingkup tauhid, dan yang keenam hikmah dan manfaat bertauhid. Kemudian selanjutnya yang pertama, nah jadi untuk subbab pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian tauhid. Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu nih apa itu tauhid. Mungkin secara umumnya ya, kita mengenal tauhid itu dari ucapan lafaz syahadat. Nah, dari ucapan lafaz syahadat itu maka kita bertauhid kepada Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat nih, apa sih sebenarnya tauhid itu? Nah, jadi secara bahasa, tauhid berasal dari bahasa Arab, tauhid, yang berbentuk masdar dari kata wahada, artinya keyakinan atas keesaan Allah. Nah, menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada yang dapat menyekutukannya. Kesaksian ini dirumuskan dalam bentuk syahadat. Ayo teman-teman, masih ingat nggak nih kalimat syahadat kayak gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dalil tentang tauhid. Ayo, siapa nih yang tahu tentang dalil tentang tauhid? Sebenarnya kita sering loh membacanya, karena dalil tersebut ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa itu adalah dalil dari tauhid? Nah, dari surat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak ada beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada yang sesuatu yang setara dengan Allah. Maka Allah adalah Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Satu, gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nama-nama ilmu tauhid. Nah, di sini kira-kira ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin pernah mengetahui apa saja sih ilmu-ilmu tentang tauhid? Untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar bersama. Untuk ilmu yang pertama, yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok agama atau dasar-dasar agama. Kemudian, ilmu yang kedua, yaitu ilmu aqaid, adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Kemudian, yang ketiga, ilmu kalam. Nah, pasti sudah pada dengar kan ilmu kalam. Kata kalam itu berasal dari
perkataan atau kata-kata yang tersusun yang menunjukkan sesuatu maksud pengertian. Kata kalam kemudian sering dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu berkata-kata. Sehingga ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah. Kemudian untuk yang terakhir adalah ilmu ilahiyah. Ilmu tauhid ilahiyah itu juga dikenal dengan ilmu yang menjadi objek utama dari dasar-dasar ilmu tauhid ini. Kenapa? Karena ilmu ini tuh membahas masalah ketuhanan. Terus ilmu ini kalau dalam bahasa umum ya teman-teman itu sering disebut ilmu teologi, yang berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Nah teman-teman, jadi sampai di sini apakah teman-teman sudah mengerti apa itu ilmu-ilmu yang termasuk dalam ilmu tauhid? Mungkin dalam kita bisa mempelajari lebih dalam ya dari buku. Kemudian untuk slide selanjutnya, baiklah untuk slide kali ini Ibu mohon maaf ya untuk scam karena support kita kali ini terlalu banyak materinya, jadi sampai ke bawah-bawah. Bila Ibu on-cam nanti tidak terlihat. Nah untuk subbab kali ini yaitu macam-macam tauhid. Pertama, ada tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu mempercayai bahwa hanya kepada Allah kita harus bertuhan, beribadah, dan memohon. Tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan ini kita dapat melihat dari Quran surat Al-Ghafir ayat 65 yang berbunyi wala hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu-d-din alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta. Tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah ini dapat kita temukan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghata 'idhaman fakasawna 'idhaman lahma summa ansha'nahu khalaqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang hidup lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, dari ayat Al-Mu'min ini kita dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan manusia mulai dari darah hingga menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian untuk selanjutnya itu yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, yaitu mempercayai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau segala kekurangan. Tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah ini dapat kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 100 yang berbunyi waja'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin min ghairi 'ilm subhanahu wa ta'ala 'amma yasifun. Yang artinya mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakan jin-jin itu. Mereka berbohong terhadapnya dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari sifat-sifat yang mereka kabarkan. Kemudian tauhid yang keempat yaitu tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat
yang menguasai alam semesta. Nah, landasan tauhid ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Janganlah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari petikan-petikan macam-macam tauhid yang kita pelajari ini dapat disimpulkan bahwasannya ketika kita mempercayai bahwa Allah lah Tuhan yang wajib disembah, mempercayai sifat-sifat Allah, mempercayai kesempurnaan sifat Allah, dan kemudian mengimani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan memudahkan kita dalam segala hal, baik duniawi maupun akhirat nanti. Jadi kita sebagai seorang muslim itu wajib memperkuat tauhid kita kepada Allah dan mempercayai kesempurnaan sifat Allah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah apa ini? Oke, ini adalah ruang lingkup tauhid. Jadi ruang lingkup tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ma'rifat al-mabda, yang berarti mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sering diartikan wujud mutlak atau wajibul wujud. Nah, kemudian yang kedua, ma'rifat al-wasiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ma'rifat al-ma'adnya, mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat dengan segala hal ikhwal yang ada di dalamnya. Nah, dari ruang tauhid ini dapat kita simpulkan juga bahwasannya mempercayai dengan penuh keyakinan. Nah, kita lanjut ya. Dari ruang lingkup ini dapat kita ketahui bahwasannya kita harus mempercayai dengan penuh keyakinan bahwasannya Allah adalah pencipta alam semesta. Nih, kemudian mempercayai bahwa utusan-utusan Allah adalah utusan-utusan yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah. Dan yang terakhir adalah mempercayai bahwasannya adanya kehidupan abadi setelah kita mati atau disebut dengan alam akhirat. Untuk selanjutnya, maaf ya teman-teman. Baiklah, untuk subbab yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat tauhid. Hikmah yang pertama yang kita dapat dari bertauhid adalah tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan dan optimisme dalam hidup. Dan hikmah yang kedua, orang yang bertauhid apabila diberikan karunia harta akan bersyukur dan menggunakan hartanya di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang bertauhid akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada. Keempat, dengan mentauhidkan Allah, kita akan menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong. Dan yang terakhir, orang yang menjaga tauhidnya akan mendapat jaminan masuk surga. Nah, teman-teman, mungkin hikmah dan manfaat dari tauhid
tersebut semoga dapat kita rasakan pada masing-masing diri kita. Mungkin sekian untuk materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.